Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Gelombang 5 Angkatan 13 Kelompok 4 Universitas Sulawesi Barat. Kembali lagi di podcast ASN membahas tentang core value ASN. Kali ini kita akan membahas core value ASN yaitu loyal. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pendapat teman-teman mengenai loyal, mulai dari definisi, panduan perilaku, ciri-ciri sikap, contoh sikap loyal di instansi. Nah, langsung saja, mari kita dengar pandangan teman-teman mengenai loyal. Dalam kehidupan sehari-hari, jika ditanyakan apa itu loyal, maka akan memperoleh jawaban setia, patuh, dan taat. Pada kenyataannya, loyal tidak hanya sekedar itu. Loyal merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Loyalitas terbentuk karena adanya suatu nilai di dalam diri seseorang yang mengikat untuk tetap berada di tempat yang sama. Nilai yang dipahami dan diterapkan di dalam kehidupannya hingga berapa lama pun seorang itu bekerja dan hanya menerima gaji serta tunjangan tanpa mengharap imbalan yang lebih sudah mampu mengikat dirinya untuk tetap berada di tempat yang sama. Tempat yang memberikan rasa percaya, nyaman, dan bertumbuh. Selain itu, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, serta mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan seorang ASN itu sendiri adalah dasar dari sifat loyal seorang ASN. Baik, untuk membahas tentang definisi loyal atau konsep loyal atau makna loyal tersendiri, secara etimologis, loyal itu berarti mutu dari sikap setia. Kesetiaan itu timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri. Nah, beberapa ahli mendefinisikan makna loyal ini atau loyalitas yaitu kepatuhan atau kesetiaan, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan, kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan, mutu dari kesetiaan, kemudian suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Kemudian merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Nah, bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada NKRI. Nah, untuk loyal atau loyalitas, ini sangat bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaannya, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lain. Panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nah, ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip nilai dasar sebagaimana termuat pada pasal 4 Undang-Undang ASN. Beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang pertama ini, diantaranya memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian panduan perilaku loyal yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Adapun beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan perilaku loyal yang kedua ini,
yaitu diantaranya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Panduan perilaku loyal yang ketiga ini diantaranya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Sedangkan beberapa kode etik dalam perilaku yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang ketiga ini antaranya menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Baiklah, tadi Bapak Andi Kria telah membahas mengenai perilaku loyal. Nah, kali ini saya juga akan menambahkan sedikit mengenai perilaku atau kode etik loyal. Ya, dilihat dari perilaku atau kode loyal ada 3, yaitu pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Kalau menurut saya, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Bagaimana kewajiban sebagai seorang ASN yang ada tertuang di pasal 23 Undang-Undang ASN. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Poin yang saya dapatkan nih, bagaimana kita memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, budaya guna dan berhasil guna serta santun. Di mana juga kita di sini agar tetap menjaga tidak terjadi konflik atas kepentingan dalam melaksanakan tugas kita. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Saya menilai bahwasanya kita tidak menyalahgunakan info intern negara, tugas, status, kekayaan, dan jabatan. Artinya kita berperilaku jujur. Nah, dari ketiga hal tersebut, kata kuncinya yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian kita. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah teman-teman mendengar bagaimana panduan bersikap loyal, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sikap loyal seorang ASN. Loyalitas seorang ASN merupakan refleksi atas pemahaman bela negara yang dicirikan dengan sikap setia pada ideologi negara, regulasi yang berlaku, dan pemerintah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Loyalitas dibangun berdasarkan komitmen yang tumbuh setelah seseorang melihat dan memahami dinamika organisasi, dalam hal ini pemerintah. Terdapat beberapa indikator seorang memiliki sikap loyal. Di antaranya dikemukakan oleh Siswanto 2015 bahwa terdapat 5 ciri sikap loyal seorang pegawai, yaitu taat pada peraturan individu. Artinya bahwa individu ASN yang loyal akan mengatur dirinya sedemikian rupa untuk merespons setiap peraturan yang berlaku dan dapat mengimplementasikan peraturan tersebut. Kedua, tanggung jawab pada instansi. ASN yang loyal senantiasa akan bekerja dengan berorientasi pada target kinerja sebagai bentuk tanggung jawab pada unit kerja. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama, yaitu ASN yang loyal akan memiliki keinginan bekerja sama yang tinggi, sehingga dengan begitu pekerjaan dapat lebih cepat selesai dengan kualitas dan kuantitas yang dapat melebihi ekspektasi dibandingkan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan secara individu. Yang keempat, yaitu rasa memiliki. Seorang ASN telah memiliki kesadaran bahwa konsekuensi dari menjadi aparatur sipil negara ialah menjadi abdi negara, sehingga apa yang menjadi tujuan negara ataupun unit kerja wajib diinternalisasi sebagai bagian dari tujuan individu. Dan yang terakhir, hubungan antar pribadi. Individu ASN yang loyal akan senantiasa menjaga lingkungan kerja yang kondusif dengan membangun hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Ciri-ciri sikap loyal.
Pertama, berani mengungkapkan pendapat. Setiap perusahaan yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya. Debat dalam hal ini kondisi di mana seseorang dapat mengutarakan pendapat masing-masing. Pemimpin yang hebat pasti ingin karyawan aktif bertanya, berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Bahkan tidak jarang menginginkan karyawan untuk mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap hal apapun di lingkup kerja. Kedua, bekerja dengan integritas. Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seseorang dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di perusahaan. Orang yang taat dengan peraturan dan punya rasa loyalitas yang besar pula. Ketiga, memuji rekan kerja. Seseorang yang benar-benar loyal, peduli dengan perusahaan tempat dia bekerja, customer, visi misi perusahaan. Mereka merasa dirinya bekerja untuk sesuatu yang lebih baik daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka selalu memberikan apresiasi ketika rekan kerja lainnya melakukan hal yang jauh lebih baik. Itu berarti perusahaan telah menggenapi misinya kepada karyawan. Keempat, mendukung secara positif keputusan pemimpin. Seseorang yang loyal akan menjalin hubungan yang baik terhadap karyawan lain, termasuk dengan atasan. Mereka memberikan masukan dengan bukti bahwa apa yang dilakukan pemimpin salah. Orang loyal akan memperlakukan pemimpinnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai rekan kerja atau tim. Yang terakhir yaitu menyukai apa yang dikerjakan. Seseorang yang loyal menyukai pekerjaannya dan tidak melihat pekerjaan tersebut sebagai suatu hal yang rutinitas, tetapi sesuatu yang mereka suka untuk dikerjakan dan yang sangat dipercaya oleh mereka. Contoh sikap loyal di instansi. Sebagai seorang ASN dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi, salah satu sikap loyal dapat ditunjukkan pada saat rapat atau pertemuan, baik dengan dosen, pimpinan, ataupun mahasiswa. Ekspresi loyal pada saat pertemuan atau rapat ialah dengan memberi kontribusi pada setiap pertemuan, baik dengan memberi pertanyaan, kritikan, ataupun saran pada topik atau permasalahan yang sedang dirapatkan atau dibahas. Adanya kontribusi kita dalam setiap rapat atau pertemuan secara tidak langsung akan meningkatkan ikatan emosional kita dengan rekan sesama ASN maupun unit kerja tempat kita bekerja. Kemudian, menerima hasil rapat yang telah diputuskan melalui musyawarah wajib bagi ASN yang loyal untuk mengimplementasikan hasil rapat tersebut sebagai bagian dari rasa memiliki terhadap unit kerja. Contoh perilaku sikap loyal di instansi. Contohnya yang paling mudah dan paling nyata barusan ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila tepatnya pada 1 Oktober tahun 2022 yang juga bertepatan jatuh di hari Sabtu yang merupakan hari weekend atau hari libur bagi ASN. Nah, salah satu contoh sikap loyal yang kita petik ini yaitu tetap melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh di hari weekend atau hari libur sebagai ASN. Terima kasih. Dari pemaparan para narasumber mengenai loyal, diketahui loyal dimaknai sebagai kesetiaan dengan bekerja tanpa adanya pemaksaan. Untuk mengukur loyal atau loyalitas diantaranya dengan taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, dan lain-lain. Panduan perilaku loyal yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ciri-ciri sikap loyal ditunjukkan dengan taat pada aturan individu, tanggung jawab pada instansi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki, dan yang terakhir hubungan antar pribadi.
Contoh sikap loyal di instansi sebagai seorang ASN dosen dapat ditunjukkan saat rapat dengan memberi kontribusi seperti memberi pertanyaan atau kritik dan saran, kemudian menerima hasil rapat yang telah diputuskan dari musyawarah. Mungkin cukup sekian podcast ASN episode loyal kali ini. Terima kasih.